Terbongkar, pemulung yang dihina kini berubah, siap jadi suami jika kamu bisa sembuhkan. Setiap pagi, Tono bangkit dengan harapan, meski dunia menatapnya penuh cemoohan. Ia melangkahkan kaki telanjang di atas jalanan berbatu yang penuh debu, di antara reruntuhan dan sampah, mengumpulkan barang bekas demi biaya pengobatan ibunya yang terbaring sakit. Waktu itu, harapan menjadi lambang perjuangan Tono. Sekalipun menjadi pemulung, dianggap remeh warga desa, kasih sayangnya pada ibunya tak pernah pudar. Dalam hati kecilnya, tersimpan impian untuk melamar Sari, perawat cantik di puskesmas desa. Namun, statusnya sebagai pemulung membuatnya terhalang. Kabar tentang sakitnya Ibu Tono cepat menyebar. Cibiran warga makin tajam, seolah menggerogoti semangatnya. Tono merasa terasing, dan ketika Sari melintas di depannya, ia hanya bisa menundukkan kepala. Di sisi lain, Sari terbebani daftar pandangan sinis masyarakat. Ia menyukai Tono, tetapi setelah melihatnya dipandang rendah, hatinya kelabu. Cinta dan prasangka saling beradu dalam pikirannya, menjadikannya bingung. Suatu hari, saat Tono berjuang di tempat sampah tinggi demi menemukan barang berharga, celakanya ia terjatuh. Dada terasa sesak dan malu menyelimuti dirinya. Orang-orang di sekitarnya terperanjat. Tapi tiba-tiba Sari berlari mengabaikan tatapan sinis yang menjurus. Ia membantu Tono bangkit dan memberikan semangat yang selama ini diyakini Tono sirna. Momen di mana tangannya meraih Tono meruntuhkan seluruh dinding prasangka. "Tono, apakah kau akan berjuang demi ibumu?" ucap Sari dengan tatapan serius. Pertanyaan ini menembus relung hati Tono. Ia tahu, meskipun orang-orang menganggap dirinya hina, ada kasih yang layak diperjuangkan. Tono bertekad untuk berubah. Dalam setiap langkahnya, ia tak lagi hanya seorang pemulung, ia adalah seorang anak yang berjuang demi ibunya. Dia mulai berjualan makanan ringan di depan rumahnya. Perlahan, beberapa warga yang pernah menghakimi mulai melirik dan Tono pun merasakan kepercayaan yang mulai terbangun. Namun, rasa sakit di hati akibat penolakan masyarakat masih membekas. Ketegangan semakin meningkat saat Tono berencana untuk mengungkapkan perasaan kepada Sari. Momen itu tak jarang membuatnya terjaga di malam hari, merenungi apa arti cinta di antara kelas sosial yang berbeda. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa, kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan. Serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi layar-layar. Sekarang, mari kita lanjutkan. Hari itu datang saat Tono berdiri di depan kerumunan pada pertemuan desa. Dengan ibunya di samping, ia mempersiapkan diri untuk menggenggam momen. Ia ingin menunjukkan pada orang-orang bahwa cinta dan pengorbanan lebih bermartabat daripada status sosial. Tapi, ketakutan menggerogoti perasaannya. Bisakah dia mengungkapkan semua ini tanpa terjatuh lagi, baik secara fisik maupun emosional? Kenangan tentang rasa sakit dan hinaan membuatnya ragu. Namun, di dalam hatinya, harapan bergetar, menunggu untuk diteriakan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Tono mampu menghadapi cobaan ini? Tono menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdegup kencang. Cahaya matahari terik menembus dedaunan, menciptakan bayangan yang seolah mendorongnya untuk melangkah maju. Di hadapannya, kerumunan itu menunggu. Beberapa tampak penasaran, sementara yang lain masih menyimpan cemoohan di balik senyuman mereka. Tono tahu, ini adalah kesempatan yang tak boleh disia-siakan. Ibu Tono, yang duduk di bangku kayu sebelahnya, menatap anaknya dengan penuh harapan. Dia adalah alasan kenapa Tono berjuang. Alasan yang membuatnya bangkit setiap hari walaupun dunia menatapnya dengan rendah. Saat matanya bertemu dengan ibunya, rasa percaya diri mengalir kembali. Dengan lembut, dia menggenggam tangan ibunya, merasakan kehangatan yang memberinya semangat. "Saudara-saudaraku,"
Suara Tono mulai menggema, namun ia merasa suaranya bergetar. Kerumunan terdiam. Saya Tono, dan ini ibu saya. Kami telah melalui banyak hal, dan saya ingin membagikan kisah kami. Sekelayang ragu, Tono mulai menceritakan perjuangannya sebagai pemulung, bagaimana ia mengumpulkan barang-barang bekas demi biaya pengobatan ibunya. Ia menggambarkan rasa sakit, cemoohan, dan kerinduan akan kasih sayang. Perlahan, matanya mulai berkaca-kaca, dan saat mengikuti tatapan Sari dari kejauhan, hatinya bergejolak. Dia ingin menunjukkan bahwa di balik setiap individu ada cerita dan perjuangan. Walau status sosial kami tidak diakui, kasih sayang kami takkan pudar. Aku mencintai ibuku lebih dari segalanya. Ucapnya, napasnya mulai tersengal. Dan aku berharap orang-orang bisa melihat lebih dari sekedar penampilan, melihat hati kami. Di tengah kerumunan, bisikan mulai menyebar, beberapa wajah tampak tersentuh. Namun, ada juga yang masih skeptis, meninggalkan tanda tanya di benak Tono. Ia tidak ingin berhenti. Sari, panggil Tono, mengarahkan pandangan kepada perawat yang telah memberi harapan baru dalam hidupnya. Aku mungkin hanya seorang pemulung, tetapi aku ingin berjuang untuk cinta kita. Jika kau mau membantuku, jika kita bisa melewati semua ini, aku ingin menjadi lebih baik. Sari terdiam, wajahnya berubah merah. Dalam kerumunan, bisikan mulai terdengar. Beberapa orang mulai mengangguk, sementara yang lain masih terjebak dalam pemikiran prejudis mereka. Tono merasakan harapan bergetar dalam hatinya. Momen itu, larut dalam keheningan, membuatnya merasakannya lebih daripada sebelumnya. Hati Tono kini berdebar lebih kencang. Sambil berusaha membangun keberanian, dia bertanya dalam hati, apakah semua usaha ini sia-sia? Dia ingin mendengar suara Sari. Tapi, saat dia menatap, Sari tampak terombang-ambing dalam pikirannya, tak tahu harus berkata apa. Mungkinkah cinta antara mereka bisa bertahan di tengah kebisingan prasangka? Rasa cemas menggigit. Tono tak ingin kembali lagi ke titik itu, ke titik di mana dia merasa kecil dan hampa. Dia ingin berjuang lebih jauh, menembus batas yang ditetapkan oleh orang-orang di sekitarnya. Ketika Sari tak kunjung berbicara, kerumunan mulai berbagi pandangan. Tidak ada cara lain, waktu harus diambil. Tono bisa merasakan perubahan di udaranya, sesuatu yang baru dan berani ingin lahir. Dia mengambil satu langkah maju, menatap lurus ke depan, meresapi perasaan keberanian yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Momen inilah saat yang ditunggu-tunggu. Namun Tono tahu, jika ingin melangkah lebih jauh, ia harus siap menghadapi tantangan tidak hanya dari masyarakat, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Hatinya melambung, apakah aku benar-benar mampu? Pertanyaan ini terus bergaung, menantang semua yang ia percayai. Tono, di hadapan semua orang, harus menemukan jawabannya. Apakah Tono cukup berani untuk memulai babak baru dan menghadapi segala hal yang mungkin menghadangnya? Saat kerumunan menanti dengan harapan, Tono merasakan seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Detak jantungnya seakan menyatu dengan suara-suara orang-orang yang berbisik. Ada ketegangan, ada ekspektasi. Namun di sudut hatinya, dia tahu, semua ini adalah ujian, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang-orang yang menganggapnya remeh. Keterikatan antara Tono dan ibunya terasa lebih kuat dari sebelumnya. Dia tahu bahwa dengan setiap kata yang diucapkannya, dia bukan hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memperjuangkan kasih sayang ibunya dan cinta yang masih terjaga untuk Sari. Tapi yang tidak aku harapkan, pikirnya, adalah rasa putus asa yang semakin menjalar di antara kita. Tono menelan ludahnya. Dia menunggu, berusaha memperjelas pikirannya. Sari, harapan adalah cahaya dalam kegelapan. Sebelum aku ingin menjadi lebih baik, aku ingin kau percaya padaku. Aku ingin kau tahu, meski aku hanya seorang pemulung. Kata-katanya menggantung di udara. Tono merasakan tatapan kerumunan menusuknya. Ada yang simpatik, tapi ada juga yang masih meragukan. Rasa penasaran dan skeptis bercampur. Sebuah energi aneh menyerangnya, membuatnya ingin melanjutkan lebih cepat. Jika kau mau bersamaku, mari kita hadapi tantangan ini. Kita bisa menjadi lebih baik, kita bisa bergandeng tangan, meski dalam kepayahan, ucapnya. Suara mulai menguat.
Ibuku bilang, hidup itu seperti sampah, Tono. Kadang kita harus memilah mana yang berharga dan mana yang bisa dibuang. Sari masih terdiam, dua buah wajah menanti reaksinya. Dia mengingat percakapan mereka beberapa waktu lalu, saat Sari mengungkapkan harapannya untuk membantu orang-orang yang terpinggirkan. Rasa saling mengerti pun bergetar di antara mereka. Tono tahu, ini adalah saat yang tepat untuk menyentuh hatinya. Hanya kau yang bisa mendorongku untuk tumbuh menjadi yang lebih baik, sambung Tono sedikit berbisik. Tapi, kau juga harus mau menghadapi resiko. Tidak ada yang mudah dalam perjalanan ini. Kedua matanya penuh dengan harapan, jari-jarinya menggenggam erat tangan ibunya. Dia teringat semua perdebatan yang mereka alami, kerinduan akan kehidupan yang lebih baik, dan semua pengorbanan yang telah mereka lakukan. Dalam pikiran Tono, hanya ada satu tujuan, agar Sari bisa melihat ketulusan hatinya. Kerumunan mulai bergerak, beberapa orang berbisik lebih keras, berbagi pendapat, memberi dukungan atau bahkan meragukan. Sari masih terseok-seok, Tono bisa mendeteksi ketidakpastian di wajahnya. Ini adalah momen kita, Sari, kata Tono, menambahkan nada kepastian. Momen bagi kita untuk memperlihatkan bahwa cinta bisa mengubah segalanya. Detak jantungnya semakin teratur, dia memfokuskan pikirannya pada satu hal, keberanian untuk mencintai meskipun rasa takut menyelimuti. Tono tahu, tanpa kejujuran dan keberanian, harapan mereka akan pudar. Aku meminta seluruh hatiku, Sari, tolonglah aku membuktikan bahwa kita bisa lebih dari apa yang orang lihat. Akhirnya, saat semua itu terasa semakin mendesak, Tono menatap dalam-dalam ke mata Sari. Cahayanya tercermin, seolah ada ribuan perasaan yang mendesak untuk keluar. Harapan, keraguan, cinta, semuanya berkumpul dalam momen itu. Dia ingin agar Sari mengerti bahwa di balik semua upaya ini adalah cinta yang tulus. Tapi, saat Sari membuka mulutnya, kerumunan seakan terdiam, semuanya menunggu, tertarik pada percakapan mereka. Tono, suaranya lembut namun ada kesan tegas di sana. Apa yang akan diucapkan Sari? Apakah dia akan menerima dan mengikuti langkah Tono atau akan tetap terjerat dalam keraguan? Saat itulah hati Tono bergetar, merasakan bahwa jawabannya akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Saya tidak tahu, kata Sari, suaranya bergetar. Ekspresi di wajahnya mencerminkan ketidakpastian yang mendalam. Tono melihat matanya berkilau, seolah ada air mata yang siap mengalir tetapi dia berusaha menahannya. Sari, Tono memanggil lembut, aku tahu ini semua sulit, namun aku ingin kamu tahu bahwa aku percaya pada kita. Kerumunan tampak terpecah, beberapa orang mulai bersorak, mengingatkan satu sama lain tentang keajaiban yang mungkin terjadi, sementara yang lain berbisik, menyematkan ragu dan skeptisisme. Suara Sari terdengar lembut, namun ada kehadiran tegas saat dia melanjutkan. Tono, aku ingin percaya, tapi aku takut gagal, takut kehilangan. Setiap kata bagaikan pedang menembus hati Tono, tetapi dia juga merasakan kekuatan dalam kerentanan Sari. Itu adalah momen yang penting, ia mengerti perasaannya yang dalam. Kita harus berani, Sari, kehidupan tidak akan memberi kita semua yang kita inginkan, kita harus memperjuangkannya. Aku tahu, kita bisa melakukan hal ini bersama. Ada sesuatu di dalam kata-kata Tono yang membuat kerumunan semakin terperangah. Mereka melihat bukan hanya seorang pemulung, tetapi seorang pemuda yang berani membuka hatinya, berbagi rasa takut dan harapannya dengan seseorang yang sangat berarti. Kami adalah kesatuan, pikirnya. Seperti dua sisi koin yang tidak bisa terpisah. Sari menatap Tono dengan matanya penuh keraguan yang mulai pudar. Dia mulai teringat akan kebaikan Tono. Saat-saat kecil ketika dia melihatnya menolong anak-anak di dekat tempat tinggalnya, menawarkan senyuman kepada orang-orang yang lebih menderita. Tanggapan dari kerumunan merayap ke telinganya. Sorakan dan bisikan mulai mengubah nada. Keberanian mulai menyebar, dan ada sekilas harapan yang mulai berkilau di antara keraguan. Tono, dia menyebut namanya sambil perlahan menarik napas yang dalam. Apa yang bisa kita lakukan jika kita gagal? Jika semua ini tidak berhasil? Hati Tono bergetar, tetapi dia tidak mau mundur. Kita akan belajar dari kegagalan. Setiap jatuh adalah pelajaran. Jika kita bersatu,
Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Cinta kita akan menjadi kekuatan. Sari menunduk, mendalami kata-kata itu. Aroma dari pedagang makanan di sekitar mereka membangkitkan rasa nostalgia, mengingatkan tentang masa kecilnya saat bersama ibunya berkeliling di pasar. Waktu-waktu di mana tawa dan air mata bercampur menjadi satu. Dia bisa merasakan detakan jantung Tono yang seirama dengan harapan yang tumbuh dalam dirinya sendiri. "Baiklah Tono, aku percaya padamu." Suara Sari tegas dan kerumunan berpaling, terengah-engah. Mungkin kita memang bisa mengubah segalanya jika kita bersatu. Sorakan mulai menggema, dan Tono merasakan aliran energi yang kuat. Dia membalas tatapan Sari dengan senyuman hangat, berusaha menyiratkan bahwa di balik semua ini ada ikatan yang siap tumbuh. Kita akan melampaui semua yang ada di depan kita. Kita akan buktikan bahwa cinta dapat mengatasi semua rintangan. Tatapan penuh semangat Sari membuat jantung Tono bergetar. Dia merasakan ada sesuatu yang lebih besar daripada sekedar sebuah hubungan. Ada misi, ada kesatuan dalam perjuangan ini. Harapan mereka dapat menjangkau orang-orang lain yang juga merindukan sebuah kebangkitan. Dengan seluruh kerumunan yang bersorak, Tono merasa jiwanya melambung. Namun, di dalam kepalanya, sebuah pertanyaan muncul. Apa langkah pertama mereka untuk mengubah kehidupan mereka? Apakah hanya kebangkitan cinta atau ada lebih dari itu? Di dalam ketegangan yang membara dan harapan yang bersinar terang, satu kesepakatan dibuat bahwa keberanian mereka akan menjadi cahaya yang menerangi jalan ke depan. Tetapi, di saat harapan bersinar, ancaman yang tak terduga juga mengintai. Sebuah suara asing dari kerumunan menyela. "Tunggu dulu, apakah kamu yakin akan mampu membuktikan semua itu, Tono?" Semua mata berbalik, menatap sosok yang melangkah maju, membawa keraguan yang bisa merobohkan harapan. Siapa dia? Dan apa yang ingin dia katakan kepada mereka? Tono merasakan ketegangan dalam diri, siap menghadapi setiap tantangan yang mungkin menghadang. Tono menatap tajam sosok yang melangkah maju. Seorang pria bertubuh kekar dengan tatapan skeptis membara. Kerumunan mulai berbisik, ketegangan semakin terasa, seolah udara di sekitar mereka semakin berat. "Siapa kamu?" Tono bertanya, suaranya menahan getaran. Dia merasa ada ancaman di balik kebangkitan harapannya, dan dengan berani, dia maju lebih dekat menghadapi pria itu. "Aku Rudy," jawabnya tegas, seorang pencari kerja yang sudah cukup lama menyaksikan pertunjukan ini. "Kamu berpikir hanya dengan bicara indah bisa mengubah semuanya. Cinta tidak cukup untuk memberi makan perut kosong." Setiap kata Rudy terdengar tajam, seperti panah yang melesat dan menghantam jantung Tono. Kerumunan terdiam, menunggu respon Tono. Sari menggenggam tangan Tono, merasa dukungan dan kekhawatiran bersaing di dalam hati. "Cinta juga bukan sekedar kata-kata, cinta adalah tindakan," seru Tono, berusaha menjawab tantangan Rudy. "Kita bisa bersama-sama menciptakan jalan keluar dari hidup yang sulit ini." Rudy menggelengkan kepalanya dan melangkah lebih dekat, menunjukkan rasa pesimisnya. "Ya, begitu banyak yang berjanji, dan hanya sedikit yang melakukannya. Kamu berani menawarkan diri untuk membawa perubahan? Aku ingin melihat buktinya, bukan omong kosong." Suara gemuruh di kerumunan mulai muncul. Banyak yang setuju dengan Rudy, mempertanyakan harapan yang tampaknya mustahil. Di sisi lain, beberapa mulai bersorak mendukung Tono, terinspirasi oleh semangat positifnya. "Berapa banyak keraguan yang harus kami hadapi sebelum satu titik harapan bisa berpijar?" tanya Tono, berusaha meyakinkan dirinya sendiri lebih dari siapanya. Sari mengusap air mata yang sudah mulai menggenang. "Tono, kita bisa membuktikannya. Kita bisa menjadi contoh. Mungkin kita akan membuat kesalahan di awal, tetapi kita bisa bangkit kembali." Tono merasakan kekuatan dalam perkataan Sari, seolah mereka telah membentuk sebuah perisai di antara keraguan. Hatinya bergetar, dia tidak ingin menyerah pada impiannya. "Rudy, kau benar. Kami tidak bisa hanya berbicara," Tono menegaskan. "Kami akan melangkah. Kami akan mencari peluang di mana orang lain melihat kehampaan. Kami akan menyatukan komunitas ini, membawa setiap orang untuk terlibat agar tidak ada yang tertinggal." Suara sorakan mulai membangun lagi di kerumunan. Rudy terlihat agak bingung, tegak di tempatnya, tetapi senyumnya skeptis belum hilang sepenuhnya.
Kau bilang itu mudah, tapi ini bukan dongeng, ini kenyataan. Ketidakpastian melanda Tono. Apakah dia benar-benar mampu mewujudkan semua ini? Keringat dingin mulai mengguyur punggungnya. Namun, ketika dia menatap Sari, dia melihat sesuatu yang mungkin tidak dia sadari. Cinta yang tulus dan kesiapannya untuk berjuang, bersama-sama, apapun rintangannya. Akankah kamu membantu kami, Rudi? Tono menantang. Bergabunglah dengan kami. Tunjukkan kepada kami cara agar bisa berubah. Sekalipun kita jatuh, akan ada pelajaran berharga untuk dibawa. Kita bisa menjadi perubahan yang kami inginkan. Hening sejenak, semua menunggu respons Rudi. Kerumunan tampak terbelah, separuh bersemangat, separuh bimbang. Desakan dari emosi itu semakin menguat saat Rudi terdiam. Akhirnya, dia melirik kerumunan tersebut, seolah mencari temannya dalam kegelapan. Baik, aku akan memberi kalian satu kesempatan. Tunjukkan kepada aku bahwa cinta bisa mengubah segalanya. Sorakan memenuhi udara. Tono merasakan semangat membara, harapan menyala di antara tantangan yang dihadapi. Kapan lagi mereka bisa memiliki kesempatan seperti ini? Namun, satu pertanyaan terlintas di benaknya. Apakah mereka siap untuk berhadapan dengan kenyataan pahit di depan mereka? Gema harapan bergulir di antara kerumunan, tetapi dalam kedalaman hatinya, Tono tahu ini baru permulaan. Sebuah pertaruhan besar sedang dimulai, dan mereka berdiri di ambang sesuatu yang sangat monumental. Saat mereka bersiap mengambil langkah pertama, ketegangan di udara kembali terasa. Harapan dan ketakutan berkelahi untuk menguasai jalan mereka. Tono menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Di hadapannya, Rudi berdiri dengan tatapan penuh kekhawatiran. Sekarang, harapan semua orang tergantung pada usaha mereka. Kerumunan berisikan berbagai wajah. Ada yang penuh semangat, ada pula yang skeptis. Namun, Tono tahu, di balik semua itu, harapan mereka bersatu dalam satu mimpi yang sama. Kita harus segera merancang rencana. Tono mengangkat suaranya, matanya menyapu kerumunan. Tidak cukup hanya berharap, kita perlu tindakan nyata. Seperti apa rencana itu? Tanya Rudi, samar terbesit rasa penasaran. Pertama, kita perlu mendengarkan suara setiap orang di sini. Kita semua memiliki masalah, dan setiap cerita penting. Kita bisa mulai dari situ, jawab Tono, menggerakkan tangannya menandai arah untuk berkomunikasi. Selama beberapa detik, kerumunan terdiam. Tadinya, orang-orang hanya menghindari kontak mata. Tapi sekarang, perlahan, mereka mulai berbisik. Beberapa mulai mengacungkan tangan, berani mengemukakan pendapat. Saya tidak memiliki pekerjaan tetap, anak saya perlu makan, teriak seorang wanita paruh baya dengan mata penuh air. Saya kehilangan keluarga saya, tetapi saya ingin berdiri di sini untuk mereka, tambah seorang pemuda yang tampak lelah. Mendengar suara-suara itu, hati Tono semakin menghangat. Dia melihat bahwa setiap orang memiliki harapan dan impian mereka masing-masing. Lihat, kita berada di sini untuk satu tujuan. Kita bisa membangun kemandirian. Kita tidak hanya akan menunggu bantuan, tetapi kita akan menciptakan peluang. Semangatnya mendorong. Rudi berdiri mengawasi kerumunan, tampak berpikir mendalam. Tapi bagaimana kita bisa menjamin semua ini? Banyak yang sudah mencoba sebelumnya dan gagal. Suaranya mengisyaratkan skeptisisme, tetapi sekarang ada nada penasaran yang tidak bisa disembunyikan. Tepat, kita perlu kesepakatan, teriak Sari meraih perhatian semua orang. Mari kita buat sebuah komunitas. Pada setiap akhir pekan, kita bisa berkumpul dan saling bantu, menjual barang-barang bekas kita, atau mungkin kita bisa mengajarkan keterampilan baru satu sama lain. Suara kerumunan meningkat lagi. Rudi mulai tergerak, tampak bergulat dalam pikirannya. Tidak ada lagi ekspresi skeptis di wajahnya. Tono merasa energinya semakin meningkat. Jika Rudi mau ikut, ada kemungkinan lebih besar di depan mereka. Oke, mari kita coba. Gagasan itu terucap saat Rudi menganggukkan kepalanya. Tapi kita harus bisa melihat kemajuan. Setiap minggu kita akan mengadakan pertemuan dan membahas apa yang sudah kita capai. Dengan jari telunjuknya, Tono menunjuk ke tempat kosong di tengah kerumunan. Siapa yang mau berbagi ide pertama? Mari kita tuliskan rencana kita.
Sebagian besar kerumunan mulai berdiri. Ada yang melangkah maju, membuka cerita tentang pencarian kerja, melukiskan masalah pribadi yang lapuk. Tono mencatat dengan semangat, bukan sekedar rencana, tetapi harapan yang tersemat di hati masing-masing individu. Rasanya seperti benih yang mulai tumbuh di ladang yang kering. Di tengah suasana hangat itu, Sari menarik tangan Tono. "Aku ingin berbagi sesuatu juga," ucapnya pelan. Tono menatapnya dan tersenyum, mempersilahkannya. "Saya ingin berbicara bukan hanya untuk meminta bantuan, tetapi juga untuk bisa memberikan takaran cinta dan ketulusan kepada mereka yang membutuhkan." Suaranya mantap. "Kita harus bersatu sebagai komunitas. Kita bisa saling bantu untuk lebih dari sekedar bertahan hidup." Saat Sari berbicara, Rudi diam-diam memperhatikan, tampak terpengaruh oleh semangatnya. Tono tahu saat ini adalah waktu yang tepat untuk melangkah lebih jauh. Dan jika kita bisa meraih semuanya ini, kita akan membuktikan pada diri kita sendiri dan pada masyarakat bahwa cinta bisa memberikan perubahan. Tatapan Rudi dan kerumunan berbalik dengan rasa percaya baru. Namun, satu pertanyaan masih terlintas dalam benak Tono. Apakah cinta dan kerjasama mereka akan cukup untuk membangun pondasi yang lebih kuat dari tantangan yang akan datang? Pengharapan kini menjulang tinggi, tetapi gelombang keraguan pun sama kuatnya. Yang jelas, langkah pertama sudah diambil, namun situasi di depan mengintai, tantangan yang menanti untuk dihadapi, dan legenda yang mau dibangun. Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Saat kerumunan mulai menyebar, ekspresi wajah mereka tak lagi sama. Beberapa masih cemas, tetapi banyak yang membawa harapan baru, seolah sebuah cahaya kecil muncul di tengah kegelapan. Tono berdiri dengan tangan terlipat, menatap raut wajah di sekelilingnya. Dia tahu ini adalah langkah pertama untuk membangkitkan semangat komunitas yang telah lama padam. Dari kerumunan, muncul seorang pemuda dengan rambut acak-acakan dan mata yang bersinar. Dia melangkah maju, menampakkan kepercayaan diri yang tidak biasa. "Saya Dika," katanya, mengatur suaranya. "Saya ingin menyumbangkan ide tentang usaha kecil yang bisa kita jalankan bersama." Semua mata tertuju padanya. Tono mempersilahkan. "Silahkan Dika, apa ide kamu?" Dika menarik napas dalam, berusaha meneguhkan diri. "Kita bisa memulai program daur ulang. Banyak barang yang terbuang sia-sia di daerah kita. Kita bisa mengumpulkannya, lalu menjualnya sebagai produk baru. Ini bisa menjadi usaha yang tidak hanya memberikan pendapatan, tetapi juga membantu lingkungan." Suaranya menggema dalam hati mereka, menciptakan gelombang antusiasme. Tono merasa ada getaran kuat mengalir melalui dirinya. Konsep Dika sederhana, namun cemerlang, dan bisa jadi titik awal yang baik. "Ya, itu luar biasa," seru Sari. "Kita bisa mengadakan workshop untuk mengajarkan cara mendaur ulang. Setiap orang bisa berpartisipasi." Kerumunan mulai bersorak, semangat mereka kian tumbuh. Tono melihat wajah-wajah yang semula tanpa lesu, kini bersemangat. Kegembiraan berfluktuasi dalam jarak pendek. Dia merasakan langit di luar seakan sejalan dengan perasaan dalam hati. Tono membuka catatannya, bersiap mencatat ide-ide yang muncul. Namun, saat mereka semakin bersemangat, seorang wanita tua keluar dari bayang-bayang. Wajahnya berkeriput oleh banyaknya pengalaman pahit. "Sebelum kita membahas ide-ide baru, saya ingin mengingatkan kita semua. Apa yang dilakukan dapat mengubah hidup kita, tetapi jangan lupakan yang lebih mendasar." Suaranya tenang namun berat. Tono menoleh, menatap wanita itu dengan penuh perhatian. "Apa maksud ibu?" Wanita itu melanjutkan. "Kita perlu memastikan bahwa kita tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga saling menjaga satu sama lain. Tanpa kebersamaan dan saling mendukung, semua ini akan hampa. Kita bukan hanya menjual barang atau keterampilan, kita membangun kembali jati diri dan warisan kita." Suaranya membawa keheningan. Tono merasa hatinya tertekan, merenungi sejenak. Ketika semua orang mementingkan mungkin, terlalu fokus pada masa depan, wanita itu mengingatkan mereka akan pentingnya komunitas yang solid dan saling menghargai. "Benar," jawab Tono, menatap wanita itu. "Kita harus menjaga akar kita. Kita membangun jembatan ke arah masa depan, tetapi kita juga tidak boleh melupakan dasar yang harus kita rawat." Pembicaraan berlanjut, ide-ide semakin melimpah.
Dalam suasana tersebut, tak ada yang menyadari bahwa langit di luar mulai gelap. Hujan mulai turun, memberi sensasi dingin yang merasuki tubuh, tetapi semangat di dalam hati tak pudar. Tono berdiri, menatap semua orang. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, mari kita tetapkan tujuan untuk minggu depan. Kita bisa mulai mengumpulkan barang bekas dan menjadwalkan workshop perdana. Kegembiraan menyebar lagi di antara mereka. Rudy, yang sebelumnya skeptis, terlihat lebih antusias, memasang rencana di kepalanya. Tono tersenyum. Kepercayaan diri di wajah Rudy memberi harapan besar. Dia bisa merasakan bahwa langkah berani ini akan membawa perubahan yang mereka impikan. Tapi, dalam benak Tono, sebuah pertanyaan masih membara. Apakah semua rencana ini mampu bertahan menghadapi badai ujian yang mungkin datang? Kekuatan cinta dan keharmonisan mereka akan teruji dalam perjalanan ini. Ketika kerumunan mulai bubar, Tono merasakan kesejukan malam. Dia mengingat kembali harapan-harapan yang terucap, memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat dia berjalan menuju rumah, bayangan ini mengganggu pikirannya. Tapi satu hal jelas, perubahan akan segera datang meskipun tantangan besar menanti di depan. Apa yang akan terjadi jika tantangan itu bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam hati mereka sendiri? Dari kejauhan, Dika mengamati Tono berjalan pulang. Dia bisa merasakan aura positif yang menyelimuti kelompok mereka, meskipun bayang-bayang kecemasan masih mengintai di sudut mata mereka. Semangat berkobar, tapi radang keraguan seolah menyelinap di bawah permukaan. Dika bertekad, dia harus melakukan lebih dari sekadar berbicara. Dia ingin terlibat, dia ingin ikut berjuang. Satu ide melintas di kepalanya. Kenapa tidak mencari tahu lebih banyak tentang barang-barang yang bisa mereka daur ulang? Dia ingat betul rumah-rumah tua di daerahnya. Mungkin ada banyak barang-barang yang tidak lagi terpakai. Dika mengambil ponselnya, menulis pesan kepada beberapa temannya, mengajak mereka melakukan sedikit penelitian. Setidaknya, jika mereka memiliki data, rencana Dika bisa menjadi lebih konkret. Sesuai rencana, besok dia akan pergi menjelajahi lingkungan. Hatinya berdebar-debar, rasa takut menyergap, tetapi harapan seperti bintang-bintang yang menuntun langkahnya. Selama ini, dia hanya dianggap pemulung, tetapi kali ini dia bertekad untuk menunjukkan bahwa dia bisa lebih dari itu. Di lain pihak, Tono tiba di rumah, masih penuh dengan perasaan campur aduk. Dia duduk sejenak di beranda, memandangi langit yang mulai gelap, awan-awan berat menggantung di atasnya. Suara hujan mulai terdengar, rintiknya menemani pikirannya. Dia ingat kata-kata wanita tua itu. Ketika dia memperjuangkan rencana baru, dia juga harus berjuang menjaga kekompakan ketulusan hati semua orang. Entah kenapa, bayangan masa lalu kembali menghantuinya. Masih teringat jelas perdebatan dengan teman-teman tentang bagaimana cara membangun komunitas yang solid. Banyak yang merasa cukup dengan kegiatan individu, padahal daya juang kolektif akan membentuk masa depan yang lebih baik. Hanya saja, berbicara itu mudah, melakukannya jauh lebih sulit. Saat Tono berusaha membenahi pikirannya, dering ponselnya menyentakkan dia dari lamunan. Ada pesan dari Rudy. "Bisa kita ketemu? Saya punya beberapa ide tambahan," tulis Rudy. Tono segera merespons, mengatur waktu. Semangat Rudy mengalir ke dalam dirinya. Dia tahu bahwa sinergi di antara mereka akan menjadi modal penting menghadapi apapun yang datang. Dengan hati yang penuh harapan, Tono pun bergegas ke lokasi yang disepakati. Hari-hari selanjutnya diisi dengan rapat dan diskusi. 1 jam bertukar ide terasa seperti meregangkan waktu. Ketika ide-ide mereka mulai terbangun, pelan tapi pasti, mereka membentuk semangat baru. Tono merasakan energi ini. Baunya seperti aroma terapi yang menyegarkan jiwanya, membuatnya semakin bersemangat. Selama rapat, Sari mengusulkan untuk mengundang semua orang untuk berpartisipasi aktif. Dia ingin merangkul seluruh lapisan masyarakat. Kita harus menunjukkan ini bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi untuk lingkungan, untuk anak cucu kita, ujarnya dengan berapi-api. Semua setuju, semangat membara. Tidur malam itu terasa lebih tenang bagi Tono, pikirannya dipenuhi dengan harapan baru. Dia ingin merangkul semua orang, mengatasi setiap rintangan yang mungkin menghadang. Namun, di tengah-tengah semangat ini, satu pertanyaan mengusik benaknya.
Apakah semua orang akan bersatu dalam tujuan yang sama? Jarak sosial dan prasangka yang ada bisa mulai meruntuhkan harapan, dan dia merasa dalam pertarungan ini tantangan terbesar bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari ego masing-masing individu. Ketika pagi datang, Tono berpikir untuk menyiapkan langkah nyata. Besok, dia akan menjelajahi kawasan rumah-rumah tua sambil mengajak semua untuk ikut serta. Tapi di benaknya, satu hal tertanam. Komitmen mereka harus dibangun di atas kepercayaan dan kekompakan. Hari pun berlalu, dengan semua persiapan berjalan lancar. Namun, saat dia merenung, sebuah kabar tak terduga datang kepada mereka. Kabar itu mengguncang harapan yang baru mereka rajut. Tono terbelalak saat mendengar suara Rudi di telepon. "Tono, ada yang tidak beres. Kita perlu bicara. Ini tentang Dika." Jantung Tono berdetak cepat. Apa yang terjadi? Apa yang mungkin menghantui langkah mereka ke depan? Tono berusaha menenangkan diri. Suara Rudi di telepon membuatnya gelisah. Dia tahu Dika bukan orang sembarangan. Dengan pengalaman hidup yang keras, Dika memiliki rasa empati yang mendalam dan keberanian yang jarang ditemukan. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. "Rudi, apa yang terjadi? Mungkin kita bisa bantu Dika." Tono menjawab dengan nada tegas meski dada terasa begitu berat. "Dika, dia mengalami masalah di rumahnya." Suara Rudi terdengar semakin redup, seolah tak yakin untuk melanjutkan. Dia harus menghadapi pinjaman yang mengancam keluarganya. Jika tidak berhasil, mereka bisa kehilangan rumah. Kata-kata Rudi mengguncang Tono, seolah guntur di langit. Dia teringat betapa Dika mengorbankan banyak waktu untuk berkontribusi dalam komunitas meski keadaan keluarganya sulit. Rasanya tidak adil jika dia harus menghadapinya sendirian. Dalam benak Tono, solusi mulai berputar. "Rudi, kita bisa mengumpulkan donasi. Kita bisa ajak semua orang yang pernah dibantu Dika untuk memberi sedikit. Setiap rupiah bisa berarti," ungkap Tono bersemangat. "Kita harus berdiri bersama untuk dia." "Betul, Tono. Tapi, kita juga harus berbicara langsung kepada Dika. Kita tidak bisa mengambil keputusan tanpa dia," jawab Rudi. Tono berusaha mengingat wajah Dika. Dia selalu terlihat penuh harapan meski hidup berjuang. Tugas mereka sekarang adalah menghadapi tantangan ini bersamanya. Hari itu pun berlalu, meski rasa cemas masih menggerogoti. Tono duduk di beranda malam itu, memegang ponsel, memeriksa pesan yang tertunda, tapi tak ada satupun kata yang bisa menggambarkan perasaan hatinya. Bagaimana kalau dia merasa malu, putusnya dalam hati? Apakah dia mau menerima bantuan dari orang-orang yang selama ini dianggap sebelah mata? Keesokan harinya, Tono bertemu dengan Rudi dan Sari untuk merencanakan langkah selanjutnya. Kafe kecil yang selalu mereka kunjungi kini terasa lebih berat, berlumur dengan rasa cemas dan tanggung jawab. "Kita harus bisa meyakinkan Dika bahwa kita di sini sebagai teman, bukan sebagai pemberi. Kita butuh kejujuran, Sari," tegas Tono. Sari mengangguk. "Benar, kita tidak ingin Dika merasa tertekan. Dia adalah bagian dari keluarga ini," ujarnya. Ketiganya sepakat untuk menyiapkan sistem penggalangan dana sederhana. Mereka membuat poster dengan gambar Dika, menjelaskan apa yang terjadi, dan menempatkannya di tempat-tempat strategis serta jaringan media sosial mereka. Siangnya, ketika Dika muncul, tatapan wajahnya tampak lelah. Genggaman erat tas di tangan kanannya menyiratkan kegelisahan yang dalam. Tono mendekatinya dengan pelan, disusul oleh Rudi dan Sari. "Dika, kita perlu bicara," Tono berucap lembut, berusaha menjembatani jarak yang terbentang. Dika mengangkat kepalanya, matanya yang biasa cerah kini redup. "Ada apa? Saya telah terlalu banyak berutang." Dengan napas dalam, Tono menatap Dika. "Kami di sini untukmu, Dika. Kami ingin membantu, bukan menghina," serunya dengan penuh keyakinan. Detik-detik selanjutnya terasa seperti saat penuh ketegangan. Dika mengerutkan kening, berjuang untuk memahami. Dalam hatinya, ketidakpastian bertemu dengan harapan. Dia tahu jika dia menerima bantuan, berarti dia harus membuka lembaran cerita yang selama ini disimpannya rapat-rapat. Sejenak, dalam keheningan, semua berharap kata-kata Dika bisa jadi jembatan menuju kesepakatan.
Tapi yang tidak saya harapkan, apakah saya akan merepotkan kalian lebih jauh? Desahnya nyaris tanpa suara. Pertanyaan itu menggantung di udara. Tono merasa seolah dunia bergetar pelan. Momen kebenaran telah tiba. Tono menatap Dika, melihat kecemasan yang bersarang dalam diri sahabatnya. Dia merasakan beratnya tanggung jawab, bukan hanya untuk Dika, tetapi juga untuk seluruh komunitas yang telah bersatu dalam perjuangan ini. Dika, ucapnya dengan tegas, kita tidak akan membiarkanmu berjuang sendiri. Kamu adalah bagian dari keluarga ini. Ketika satu dari kita jatuh, kita semua di sini untuk mengangkatnya kembali. Rudi mengangguk, menambahkan kata-katanya. Kita telah bersumpah untuk saling mendukung. Tidak ada yang harus merasa sendirian. Semua ini adalah tentang solidaritas. Sari mendekat, menggenggam tangan Dika. Kita semua punya cerita masing-masing, dan saatnya kita berdiri bersama. Jika kita tidak membantu satu sama lain, siapa yang akan melakukannya? Detak jantung Dika berdengung lembut, mulutnya terkatup. Dia merasa terbenam dalam kebaikan hati teman-temannya. Tapi, bagaimana jika gagal? Suaranya bergetar, takut akan harapan yang terlalu tinggi. Jika kita gagal, kita belajar. Kegagalan adalah pelajaran, bukan akhir segalanya, jawab Tono dengan semangat. Kita akan saling memberi kekuatan, berpegangan tangan, dan berjuang bersama. Akhirnya, Dika mengangguk. Ketegangan dalam nafasnya mulai longgar. Baiklah, saya akan mencoba. Tapi saya ingin melakukan ini dengan cara yang layak, bukan sekedar menerima bantuan. Senyum merekah di wajah Tono, Rudi, dan Sari. Mereka telah melewati fase kritis ini, dan harapan mulai bercahaya di antara mereka. Beberapa hari kemudian, mereka mulai mengadakan penggalangan dana untuk Dika. Kerumunan warga desa bersatu, mendirikan stand dengan barang-barang bekas yang bisa dijual. Tono merasakan energi semangat dari semua yang berpartisipasi. Mereka tidak hanya menjual barang, mereka menjalin kembali jalinan persaudaraan yang telah lama hilang. Rudi, yang dulunya skeptis, menjadi salah satu yang paling aktif, berkoordinasi dengan para pemuda untuk menjaring lebih banyak barang dan menyebarkan berita tentang acara tersebut. Dika merasa terharu melihat bagaimana komunitas bersatu demi satu tujuan. Ketika hari penggalangan dana tiba, suasana sangat semarak. Sari berkeliling, membantu semua orang mempersiapkan barang jualan. Tono dan Rudi berdiri di tengah kerumunan, memotivasi orang-orang untuk berbelanja. Setiap rupiah yang kalian keluarkan adalah suara harapan, teriak Tono penuh semangat. Tono berasa jantungnya berdegup kencang ketika melihat banyak warga yang datang. Mereka bukan hanya membeli barang, tetapi juga bertanya tentang Dika, menjadikan momen ini sebagai cara untuk berbagi kasih sayang yang tulus. Keterhubungan yang terjalin semakin terlihat, menghapuskan stigma yang dulu menempel. Di tengah keramaian, Tono melihat Dika berdiri di sisi, wajahnya bersinar dengan semangat baru. Tangannya bergetar, tetapi di matanya bersinar keberanian yang tak pernah dia tunjukkan sebelumnya. Ketika penggalangan dana berakhir, jumlah yang terkumpul jauh melebihi harapan mereka. Rudi, Sari, dan Tono memandang Dika, memberi tanda bahwa inilah kekuatan cinta yang bekerja nyata. Tono menepuk pundak Dika. Kau lihat, kamu tidak sendirian lagi, kita bisa melakukannya bersama. Dika tersenyum, rasa syukurnya tak terukur. Terima kasih teman-teman, tanpa kalian saya mungkin tidak akan bisa berdiri di sini. Namun, sebuah bayangan lalu melintas di pikiran Tono. Apakah ini cukup? Tanyanya dalam hati. Jalan ke depan masih panjang. Tono tahu bahwa ini baru langkah pertama menuju masa depan yang lebih baik. Dan saat malam tiba, dengan langit berbintang, Tono, Dika, Rudi, dan Sari berkumpul. Ketika mereka saling berpegangan tangan, mereka merasakan keajaiban cinta dan harapan yang menyatukan. Ini bukan hanya tentang kita, kata Tono, suara bergetar. Ini tentang menyatukan semua orang yang pernah merasa terpinggirkan. Rudi menambah, kita akan lanjutkan perjuangan ini. Kita akan buktikan bahwa cinta mampu mengubah segalanya. Dan dalam momen kebersamaan itu, Tono tidak hanya berbicara untuk diri sendiri. Dia berbicara untuk semua pemulung, untuk semua yang merasa tidak memiliki tempat, dan untuk semua yang pernah mengalami kebangkitan dari kesulitan. Karena di tengah perjalanan hidup ini, mereka telah menyalakan harapan baru. Kisarang mereka menghangat, terasa seperti udara segar yang memenuhi jiwa.
Tono tahu, meski mereka punya jalan berliku, cinta dan komitmen komunitas ini adalah kekuatan yang akan membawa mereka melewati gelombang tantangan. Akhirnya, saat mereka berpisah, satu tekad berkobar di hati Tono. Dia akan terus berjuang. Dan disinilah perjalanannya dimulai, sebagai bukan hanya seorang pemulung, tetapi sebagai seorang pahlawan dalam kisahnya sendiri. Jangan lewatkan cerita-cerita menginspirasi selanjutnya. Kalian harus berlangganan sekarang ke channel kami, agar tidak ketinggalan dengan lebih banyak cerita tentang keberanian dan harapan. Beri like sekarang untuk mendukung kami dan memberi makan algoritma. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir ini. Saya ingin tahu apa pendapat kalian. Dan yang terpenting, jangan tunda bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Keberanian dan cinta harus terus disebarkan. Beri like sekarang untuk mendukung kami dan memberi makan algoritma. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir ini. Saya ingin tahu apa pendapat kalian. Dan yang terpenting, jangan tunda bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Keberanian dan cinta harus terus disebarkan.